Hi, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan testimoni tentang apa yang saya alami sekitar bulan Oktober 2021. Jadi pada waktu itu saya berencana ingin meeting dengan tim saya, kemudian di tengah-tengah meeting itu kaki saya lemas gitu dan tidak bisa lagi berdiri. Dan salah satu teman saya di situ pernah terkena stroke, dia bilang sama saya mungkin saya tuh terkena stroke. Jadi akhirnya mereka juga bilang untuk saya ke rumah sakit. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke IGD. Dari hasil di IGD itu saya dicek darah dan lain-lain. Kemudian dokter jaga pada waktu itu bilang, oh ini oke kok hasil cek darahnya. Memang ada darah saya sedikit tinggi, tapi kayaknya saya juga pikir ini bukan stroke ya, karena 150 waktu itu. Tapi ketika dokter itu bilang saya untuk pulang dan rawat di rumah saja, saya bilang sama suami saya bahwa kaki saya makin mati rasa, kaki saya makin gak bisa gerak. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk rawat inap. Setelah rawat inap, salah satu dokter itu mendiagnosa, awalnya saya didiagnosa tuh GBS ya. Itu adalah salah satu penyakit autoimun. Tapi dia juga merujuk saya ke salah satu dokter saraf untuk dicek lagi, dilihat lagi. Kemudian setelah dokter saraf ini merujuk kita untuk MRI, dari hasil MRI itu ketahuan bahwa saya mengalami spinal cord injury di leher. Dokternya waktu itu bilang ke kita bahwa ini harus dioperasi dalam waktu 72 jam. Karena kalau tidak dioperasi dalam 72 jam ini, kelumpuhannya makin naik dan menyerang ke semua saraf, baik saraf gerak, saraf sensorik, maupun saraf otonom. Pada waktu itu posisinya adalah paru-paru saya setengah udah kena. Jadi benar-benar harus cepat. Tapi ternyata nggak sampai situ aja, karena untuk kita memutuskan operasi itu juga cukup memiliki resiko yang cukup besar. Pertama, karena waktu itu paru-paru saya udah kena setengah, napasnya itu udah pakai perut. Kalau saya dioperasi posisinya karena di leher harus dibalik. Ketika posisi dibalik itu bisa saja di tengah-tengah operasi saya mengalami gagal nafas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya dioperasi artinya saya dibius total dan tidak sadar, maka bagaimana caranya supaya organ-organ tubuh saya tuh bisa tetap bekerja sedangkan saya dalam keadaan tidak sadar. Jadi saraf itu kan diberikan sinyal oleh otak, sedangkan waktu itu saraf saya kena gitu. Jadi gimana caranya organ tubuh saya tuh, intinya paru-paru, jantung bisa tetap bekerja walaupun sarafnya rusak gitu ya. Pada waktu itu intinya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi intinya resikonya cukup besar. Tapi kedua-duanya pun memiliki resiko. Kalau saya tidak operasi berisiko juga, operasi berisiko. Tapi pada akhirnya saya memilih untuk dioperasi. Nah, dokter awalnya bilang untuk jangka waktu operasi itu sekitar 6 jam. Tapi dalam 3 jam ternyata operasi saya bisa beres. Tapi nggak sampai situ aja, karena setelah masuk operasi beres itu saya harus masuk ke ICU. Di ICU itu dokter sebelumnya juga bilang sama saya bahwa berapa lama saya di ICU dan berapa lama saya harus pasang ventilator. Itu tergantung daya tahan tubuh saya gitu kan. Nah, pada waktu saya di ICU, ketika saya sudah sadar, itu saya sempat bilang sama suster yang jaga gitu. Karena di ICU itu benar-benar saya juga nggak bisa dikunjungi oleh keluarga. Saya bilang waktu itu sama suster, sus boleh nggak tolong kasih tahu kepada suami saya untuk membawakan saya satu suplemen, saya bilang gitu waktu itu ya. Dan saya bilang ini isinya asam amino, saya bilang gitu. Terus susternya bilang, oke, kita akan ngomong dulu sama dokter, boleh nggak kalau saya disonde. Jadi waktu saya di ICU itu karena saya masih harus disonde. Akhirnya pada waktu itu dokternya untungnya mengizinkan saya untuk disonde subarasi waktu itu. Jadi waktu itu saya disonde subarasi sebanyak 4 kalau nggak salah ya, sehari itu 4 dan dibantu oleh suster untuk disonde. Setelah 1 minggu itu akhirnya saya boleh keluar dari rumah sakit. Tapi teman-teman, karena saya ada gangguan di leher dan tidak bisa gerak selama 1 minggu itu, setelah pulang ke rumah
badan saya tuh mengalami melepuh gitu ya, kayak bula. Jadi orang kalau berbaring terus biasanya tuh bisa terkena dekubitus, kena luka bolong gitu ya. Nah waktu itu badan saya udah mulai melepuh ketika pulang di rumah. Akhirnya waktu itu suami saya bilang, coba deh gitu pakai Sensei Suru. Jadi semua luka di badan saya waktu itu akhirnya dioles pakai Sensei Suru, dan ternyata saya juga nggak nyangka, terapis saya pun sempat kaget bahwa dengan Sensei Suru itu luka-luka di badan saya cepat banget keringnya. Setelah pulang ke rumah itu kan saya masih harus terapi dan lain-lain, dan itu cukup sulit ya teman-teman untuk terapi itu, karena waktu itu saya juga intinya tuh saya waktu itu lumpuh total, tangan kaki tuh gerak nggak bisa gitu ya. Jadi awal-awal terapi tuh hanya bisa gerakin 1 jari 2 jari kayak gitu ya, untuk nyatuin jari-jari aja tuh susah banget. Nah waktu itu saya pikir gini, Suba itu sangat menolong untuk orang-orang masalah peredaran darah. Saya jujur nggak tahu seberapa jauh Subarashi Utsukushi bisa membantu saya, karena saya masalahnya adalah gangguan syaraf. Sebelum pulang pun dokter udah bilang, pertama mungkin saya bisa terkena depresi. Jadi dokternya bilang kalau ibu ada depresi di awal-awal itu wajar, jadi lepasin aja gitu ya, intinya seperti itulah. Yang kedua, mungkin saya tidak bisa lagi berjalan seperti orang normal pada umumnya. Itu awal-awal dokter sempat bilang seperti itu. Jadi waktu itu ketika saya pulang ke rumah pun, kalau Bapak Ibu tahu orang stroke juga biasanya gitu. Jadi tidur tuh harus diganjel bantal semua, karena nanti ininya bisa dislokasi dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya pulang ke rumah, saya minum konsisten waktu itu di awal-awal tuh Subanya 8, Utsunya 2. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi minum itu dan juga dibantu dengan lutein siap, karena ternyata saraf itu ke semua, jadi penglihatan saya pun sempat buram gitu. Waktu awal duduk itu kan kalau orang biasa berbaring untuk pertama kali duduk tuh pusing banget kayak mau jatuh, saya nggak bisa stabil badannya. Kemudian untuk jalan pun saya sulit ya, awal-awal tuh saya ngerasa kayak badan saya tuh nggak nyambung gitu, kayak kepotong gitu ya. Jadi ngelihat kaki tuh kayak jauh banget, kurang lebih seperti itu. Dan masa-masa terapi ini juga cukup berat, karena beberapa kali saya jatuh lagi gitu, tiba-tiba di tengah-tengah jalan, ketika lagi jalan tuh lemes dan jatuh lagi. Nah terapis saya tuh bilang bahwa biasanya kalau saya pasien-pasien yang jatuh itu misalnya udah di step ke-5 gitu ya, itu bisa mengalami kemunduran atau stuck untuk beberapa saat, di situ aja perkembangannya. Tapi ternyata ya puji Tuhan, ternyata saya bisa progresnya tuh terus maju. Itu yang pertama, walaupun saya perjalanannya ada jatuh beberapa kali. Kemudian dokter juga cukup amazed dengan perkembangan saya, karena dia bilang biasanya orang spinal cord injury di leher itu harus pakai istilahnya alat bantu nafas. Di awal-awal saya pulang setelah operasi itu, saya memang harus menggunakan oksigen. Jadi dokternya bilang harus sedia oksigen, karena saturasi saya masih tidak stabil gitu ya, naik turun. Respiratory juga belum stabil waktu itu, jadi harus dibantu oksigen. Tapi ternyata di bulan kedua itu saya udah bisa lepas oksigen gitu ya, jadi saya tidak perlu lagi oksigen. Jadi dokternya juga cukup kaget gitu, karena saya nggak ada sesak napas dan lain-lain, dan saturasi saya pun udah mulai membaik gitu. Jadi seperti itu. Nah teman-teman, saya juga nggak nyangka banget bahwa ternyata Subarashi dan Utsukushi itu sangat membantu dengan perkembangan saya yang sampai sejauh ini. Karena waktu itu perkiraan dokter, saya baru bisa belajar jalan di 6 bulan. Tapi ternyata di bulan ketiga atau keempat saya mulai belajar jalan. Walaupun saat ini saya masih terapi dan belum stabil jalannya, tapi saya percaya ke depannya perkembangan saya akan lebih baik lagi. Dan orang-orang SCI seperti saya, spinal cord injury seperti saya, bahkan ada yang baru 1 tahun itu baru bisa belajar duduk. Ada yang 2 tahun baru bisa gerak tangan gitu, kurang lebih seperti itu. Dan saya pun nggak nyangka banget bahwa perkembangan saya sampai sejauh ini
membuat dokternya pun cukup kaget dan terheran-heran gitu ya. Ya itu aja testimoni dari saya. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.